Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, Ini amin. laga Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ya, udah semakin dekat dan beberapa tambahan pemain dari naturalisasi ini ada drama juga nih ternyata nih. Bro Ipung, dramanya gimana nih? Ya memang kan sepertinya ya PSSI sudah memanggil 3 orang pemain yang akan diambil sumpahnya Mhm, karena proses-proses awal itu sudah selesai. Jadi sebetulnya mereka tinggal finishing aja, tinggal diangkat sumpah ya. Dengan demikian mereka sudah resmi sebagai warga negara Indonesia. mhm, Itu ada di Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun dengan Tom Hay. mhm, Nah, cuma yang agak mengagetkan juga bahwa di detik-detik terakhir, di tanggal 12 yang mungkin itu adalah detik-detik terakhir untuk eh, apa pihak PSSI mendaftarkan pemainnya untuk pra Piala Dunia. mhm. Nah, ini ada satu nama yang kemudian justru diambil sumpahnya di saat-saat yang agak mengagetkan ya. Dia sendiri pun Nathan Chuaon pun juga agak-agak kaget juga bahwa kok prosesnya seperti ini gitu loh, seperti Mission Impossible gitu. Dia tidak siap, tapi ya karena waktunya dianggap mungkin bisa mundur 1 hari atau maju 1 hari, tapi tiba-tiba mendekati tanggal 13 itu dia udah harus diambil sumpahnya di waktu-waktu yang mungkin tidak lazim ya, agak-agak di malam hari dan Mhm. dia diambil atau di ini ya dibawa untuk segera diambil sumpahnya. Nah, cuma sayangnya memang saat itu ternyata surat keputusan untuk pengambilan sumpah itu kan melalui jalur dari DPR ya, penyaringan Mhm. dari DPR. Nah, untuk pengambilan sumpah, tentu Kemenhukam juga akan mengambil sumpah apabila DPR sudah menyetujui dalam bentuk adanya semacam surat persetujuan, katakanlah Mhm. semacam seperti Mhm. itu ya. Mhm. Itu hanya satu nama yang keluar, hanya Ya. Nathan Juaon. Akhirnya Nathan Juaon yang kemudian diangkat sumpahnya dan kemungkinan dengan dia sudah menjadi warga negara Indonesia secara resmi, Nathan Chuaon akan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia nanti. Cuma sayangnya dua pemain lain yang kebetulan juga dipanggil di saat yang bersamaan, ternyata surat dari katakanlah persetujuan dari DPR ini belum ditandatangani oleh ketua DPR. Ini juga kan agak-agak sayang ya ketika pemain yang sudah jauh-jauh dari Eropa datang atas undangan PSSI untuk menghadiri sumpah, tapi ternyata secara birokrasi ini masih belum terpenuhi gitu loh. Nah, ini kan sepertinya ada komunikasi yang kurang bagus antara PSSI dengan pihak DPR dalam hal ini ya. Mhm. Jadi saya juga nggak tahu masalahnya di mana gitu loh. Mhm. Mhm. Sampai terjadi yang dua nama ini belum ditandatangani suratnya oleh ketua DPR gitu loh. Ya ibaratnya kena prank ya. Jauh-jauh datang ke Indonesia terus akhirnya pulang lagi. Betul, Nggak sayang. jadi gitu. Ya kasihan aja Betul, kan mereka tuh datang ke Indonesia nggak cuma 1-2 jam ya. Pakai pesawat betul. biarpun pakai pesawat tetap aja butuh waktu yang lama dan belum Puluhan jam, bro, ya untuk dan berangkat dari kan Eropa ke Indonesia. belum lagi lelahnya itu kan ya. Udah Iya, betul. datang sana aduh ya. Tapi ya mudah-mudahan segera selesai. Katanya sih kabarnya dua Ya, nama ini masih ada kemungkinan untuk bisa dimainkan melawan Vietnam di laga kedua. Tapi saya agak benar. meragukan sih. Ya Bisa mudah-mudahan aja. aja ya. Walaupun sebetulnya ya santer terdengar dari media-media Vietnam yang membahas bagaimana peta kekuatan Indonesia yang akan dihadapi Vietnam di leg Mhm, pertama tanggal 21 di GBK. mhm, Mereka juga sempat ya ini semacam sindiran lah ya oleh mhm. media-media Vietnam. Mereka mengatakan bahwa kali ini Vietnam tidak melawan Indonesia, tapi Indonesia apa Vietnam melawan Belanda katanya. Nah, itu kan semacam cyber ya. Hmm, Sebetulnya kan gini, ini bukan hal yang seharusnya menjadi masalah ya di dunia persepak bolaan sekarang. hmm, Karena dunia persepak bolaan sekarang juga di mana FIFA sendiri sebetulnya juga mendorong ya, hmm, mendorong terjadinya proses-proses naturalisasi melalui jalur diaspora. mhm, Karena ini adalah tujuannya agar kualitas
sebaran merat antar negara itu lebih Itu lebih merata kan, di ya. semua belahan dunia gitu loh. Hmm, hmm, Nah, hmm, itu sebetulnya yang kemudian diinginkan oleh FIFA sebetulnya. hmm. Jadi kalau misalkan masih ada omongan-omongan yang seperti itu ya, saya pikir sih ini hanya semacam saywar aja ya. Jadi tidak perlu ditanggapi gitu loh. Karena sebetulnya Philip Trusier sendiri kan sudah mencari diaspora-diasporanya Vietnam. Cuman Cuma belum ketemu. masalah nggak ketemu, bukan belum ketemu, nggak ketemu. Gitu, bro. Eh, Ya kalau mau bikin dulu kan lama juga ya. Gimana sih ceritanya? Betul. Oke, nah terus ada pemain Indonesia juga yang pindah klub Mm-mm. nih. Tuh, Ya, pemain timnas ya maksudnya. Hapner. betul. Memang ini ada satu lagi pemain diaspora, Justin Hubner. Justin Hubner yang beberapa musim bermain di Wolverhampton, memang di Under 21. Bahkan Justin Hubner ini juga di Under 21, dia kan sebagai kapten gitu ya. Hmm, Kapten Wolverhampton Under 21. Cuma persoalannya ketika dia akan dipromosikan ke tempat utama untuk mengarungi ini Premier League di Premier League ya. hmm, Nah, coba ternyata mereka barisan skuad Wolverhampton ini masih dipenuhi oleh talenta-talenta yang juga cukup bagus dan masih muda-muda rata-rata. hmm, hmm, Nah, tentu dalam hal ini Wolverhampton juga tidak ingin ya, tidak hmm, ingin kehilangan Justin Hubner karena mereka melihat bahwa potensi pemain ini sangat bagus. hmm, Apalagi kemudian Wolverhampton juga mulai terbuka matanya bahwa pemain seperti Justin Hubner ini adalah pemain-pemain yang versatil. hmm, Karena ketika dia di Wolverhampton, dia kan lebih banyak bermain sebagai pemain di tengah ya, fullback di belakang. Tapi ketika Sintayong memasukkan Justin Hubner di Piala Asia, dia sebagai gelandang bertahan dan ternyata berhasil. Ini hmm, kan semakin bargaining power dari Justin Hubner untuk bisa stay di Wolverhampton itu makin menguat sebetulnya. hmm, hmm, Karena potensi-potensi yang dibawa oleh Justin Hubner bukan hanya potensi dia sebagai fullback, dia hmm, mulai bisa bermain sebagai gelandang bertahan. hmm, Nah, kebimbangan dari Wolverhampton ini, dia juga tidak ingin kehilangan, cuma dia juga kebingungan untuk menempatkan Justin Hubner ini di mana. hmm, Kalau hmm, dia tetap bermain di Under 21, itu tidak akan bagus karena dia hmm, kualitasnya hanya akan stuck di situ. hmm, Makanya kemudian ada perundingan antara Cerezo Osaka dengan hmm, Wolverhampton. Cerezo Osaka juga membutuhkan tipe pemain yang seperti Justin Hubner. hmm, Makanya Justin Hubner itu kemudian dipinjamkan oleh Wolverhampton ke Cerezo Osaka. hmm, Nah, kenapa kemudian Cerezo Osaka yang dipilih? Saya pikir kan kalau melihat pada kualitas pemain-pemain Jepang yang bermain di Eropa, itu hmm, kan juga buah dari sebuah kompetisi yang sangat bagus, hmm, J-League gitu loh. hmm, Apalagi ini J-League di situ timnya juga bukan tim yang sembarangan, Cerezo Osaka ya, gitu. Dah, makanya kemudian kalau misalkan Wolverhampton itu meminjamkan ke Cerezo, saya pikir itu adalah sebuah tindakan yang sangat bagus. hmm, Bagus buat Wolverhampton, bagus buat Justin Hubner, bagus juga buat Cerezo Osaka. hmm, Karena kalau kita melihat bahwa kualitas J-League yang begitu mengkilat, katakanlah ya, terbukti dari banyaknya pemain-pemain Jepang yang bermain di Liga Eropa dan bukan hanya menempati tim-tim mediocre, mereka hmm, juga bisa main di Bayern Munchen, bisa main di Liverpool, bisa main di AS Monaco, bisa main di Inter Milan, AC Milan dan segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa kualitas Liga Jepang juga bagus gitu loh, bro. Jadi ya. saya sih menyambut gembira sebetulnya dengan kehadiran Justin Hubner di Series Osaka gitu bro. Tapi saya agak khawatir nih sebenarnya. Kan pengalaman masa lalu gitu. Kalau pemain Mm-mm. Indonesia dibawa ke J-League itu jadinya cuman pemain cadangan aja. Dan buat marketing dengan Indonesia gitu kan ujung-ujungnya. Ah Termasuk ketika itu Arhan kemarin gitu. Apakah nih Hapner akan ah, mengalami nasib seperti Arhan atau beda? saya pikir enggak ya, karena gini asal klub dari Justin ini kan Wolverhampton gitu loh. Hmm, Wolverhampton yang bermain di liga utamanya Inggris. hmm, Tentu
eh, dengan demikian mereka Cerezo Osaka juga punya gambaran bagaimana kualitasnya Justin Hubner yang sebenarnya. Apalagi kemarin di Piala Asia itu kan adalah sebuah showcase yang sangat bagus ya buat pemain-pemain Indonesia terutama. Mhm, mhm, Mereka juga kan melihat bagaimana tampilan Justin Hubner yang di usia masih 20-an, tapi dia juga bisa bermain dengan sangat bagus. Ini kan sebuah prospek ya, prospek yang sangat potensial apabila ini bisa menambah kekuatan tim. mhm, Dan yang mengambil itu juga bukan tim yang sembarangan, Cerezo Osaka. mhm, Jadi saya pikir tidak ada tujuan marketing dalam hal ini, tapi mhm, murni adalah tujuan profesional dan mhm. murni tujuan untuk meningkatkan kualitas masing-masing pihak. Kualitasnya Justin Hubner berusaha ditingkatkan, kualitas Cerezo Osaka juga berusaha ditingkatkan dalam hal ini gitu loh bro. Ya, ya. Kalau nggak salah ada kabar juga di timnya Hubner yang baru ini, itu ada Ya. pemain sepak bola perempuan keturunan Indonesia juga di sana. Oh, kalau nggak salah namanya Zahra Zahra Musdalifah ya. Iya, bener. Zahra Musdalifah. Dia bekas pemain di Persija Jakarta ya. Dan Oh, juga pernah trial di Italia sebetulnya. Jadi ini pemain memang pemain muda binaan dari Persija. mhm, eh, Ya liga wanita ya. Ya mhm, mudah-mudahan aja ini juga akan membuka mata dari mereka bahwa Indonesia punya potensi-potensi yang banyak gitu sebetulnya. mhm, mhm. Oke, nah kalau kita ngelihat tadi Mm-mm. disebut bahwa Hubner itu dipindahkan posisinya dari Ya, aslinya oleh Sintayong dan kemudian kemarin juga Sintayong juga memindahkan posisi Elkan Bagot ya. Dan ternyata ya, kemudian ditiru di klubnya. Ini apakah sebuah apa ya, sebuah kejeniusannya Sintayong atau justru ya. sebaliknya, Bro? Jadi gini, bro. Eh, Pemain-pemain yang tadinya dari Eropa Mhm, kemudian bermain di timnas kita, mereka juga kan kemudian bisa ketemu lah dengan gaya kepelatihannya STY. mhm, Ternyata gaya kepelatihannya STY dengan gaya kepelatihannya Eropa itu berbeda jauh mhm, gitu loh. Ada banyak hal-hal yang tidak mereka temui ketika pelatihan di Eropa, tapi mereka bisa bisa dapatkan dari STY. mhm, Begitupun sebaliknya gitu ya. mhm, Artinya ini kan sebuah komplement ya, saling melengkapi. Nah, ketika Elkan kemudian pernah dicoba oleh STY untuk jadi striker dan ternyata bisa katakanlah punya hasil, itu mhm, juga akhirnya coba dilakukan juga oleh apa Bristol kalau nggak salah ya. mhm, Bristol ke klubnya Elkan dan dia juga bisa menyumbangkan 3 assist ketika Elkan diposisikan sebagai striker. Nah, mhm, ini artinya ini ya sebagai gambaran bahwa sebetulnya Elkan sendiri ketika dia dilatih dari Eropa kemudian dilatih oleh STY, tentu dia punya pengalaman yang lebih ketimbang pemain-pemain yang mhm, lainnya. mhm, mhm, Ada bekal yang dia dapat dari klub, ada yang dia bekal yang dia dapat dari timnas. mhm, Jadi saya sih melihat bahwa ini adalah sebuah apa simbiosis yang sangat bagus ya. mhm, Ketika pemain yang masih muda dia mendapatkan pelatihan dengan gaya yang berbeda dari berbagai pelatih yang juga punya kultur yang berbeda mhm, dan dia mampu menyerap, itu kan menjadi sebuah pengalaman yang sangat bagus buat orang-orang seperti Elkan, mhm, seperti Justin Hubner, seperti Ivar, seperti Rafael Struijk. mhm. Saya pikir ini akan menambah pengalaman-pengalaman dia ke depan. Dan ini pasti akan lebih bagus hasilnya. Kalau begitu Marcelino juga bagus dong karena kan sekarang ditanganin oleh pelatih di Eropa kan. Ya, pasti dong. Karena dia sudah pernah mendapatkan kepelatihan dari katakanlah klub Indonesia. Hmm, Kemudian mendapatkan pelatihan dari timnas Indonesia di bawah hmm, STY. hmm, Sekarang mendapatkan kepelatihan dari Eropa. Tentu hmm. semua kan punya kultur yang berbeda. Ya, ya, ya. Semua punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Hmm. Ketika kelebihan-kelebihan itu kemudian diserap, kemudian dia padukan, itu kan menjadi sebuah kekuatan. Saya harap juga Ferdinand juga Marcelino ini bisa mengambil itu gitu loh. Hmm. Bagaimana dengan yang mantan-mantan di Eropa seperti Egy dan Witan, bro? Kan juga dia Ya, mendapatkan dua ilmu nih, ilmunya Eropa ya. dan ilmunya STY. Nah, makanya kan saya juga agak agak kaget juga ya ketika berkali-kali nama seperti Witan,
seperti Egy selalu masuk dalam daftar pemain-pemain yang dipanggil oleh STY. Tentu Hmm. STY ini juga bisa melihat Hmm. bahwa bekal yang dibawa oleh kedua pemain itu, katakanlah ya, yang saya Hmm. sebut ini, Hmm. Egy dan Witan, itu ternyata masih dibutuhkan oleh STY, gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi artinya mungkin saja kepelatihan di Eropa itu memang dibutuhkan oleh STY pada saat ini, terlepas dari siapa pemainnya gitu loh. Karena Oh, pemainnya hanya Egy dan Witan, ya jadi Egy akhirnya dan dua itu Witan yang ini, diambil. Ya. dua itu ini, bro. Wah, menarik nih. Jadi Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga pertama berarti tanpa Ragnar dan tanpa Tom Hei. Ini kira-kira kekuatannya seperti apa, Bro? Akankah kita menghadapi Vietnam dengan lebih mudah pada biasanya atau ya seperti yang kemarin di Qatar? Ya, saya sih melihat bahwa yang paling penting dengan kehadiran para pemain-pemain baru itu muncul yang dibutuhkan adalah soliditasnya. Hmm. Bagaimana pemain-pemain kita bisa bermain secara organisasi, bermain antar lini secara chemistry-nya sangat kuat itu yang lebih penting. Mhm. Mengenai hasilnya seperti apa, tentu kita sebagai fans sepak bola tentu menginginkan kali ini Indonesia harus bisa menyapu bersih sisa pertandingan yang Ya, tersisa ya ya, untuk betul. bisa melaju ke fase berikutnya. Mhm. Dan kalau melihat bahwa bagaimana proses Nathan Chuaon diambil sumpahnya, tentu kalau melihat ke arah situ, tentu bisa terlihat bahwa memang dalam hal ini timnas butuh orang-orang seperti itu, Hmm. Hmm. gitu loh. Saking Ah, butuhnya bisa mengatur waktu bahwa ah, apa namanya pengambilan sumpah dilakukan malam hari gitu kan cukup hebat. ah. Betul, itu kan karena kebutuhan tim yang memang mendesak gitu loh. Dan kita harapkan bahwa kehadiran pemain-pemain baru ini juga akan menambah katakanlah wawasan pemain-pemain Indonesia secara general ya. Ya. Dan ini juga akan membawa hasil yang baik ketika melawan Vietnam. Karena kalau kita melihat pada Vietnam saat ini, skuad Vietnam saat ini hanya ada satu pemain abroad, Nguyen Van Tuong ya. Nguyen Van Tuong ini bermain di Yokohama FC, Liga 2-nya Jepang gitu loh. Nah, ini juga kan sebagai gambaran bahwa sebetulnya kalau melihat dari personal individu per individu, sepertinya Indonesia tuh lebih 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 kuat karakter pemainnya ya untuk bisa Mhm. bermain di luar. Terlihat kita pemain abroad ada Sadil, Mhm. kemudian ada Arhan, ada Asnawi gitu loh. Sementara di Vietnam sendiri, sebetulnya dari sejak zaman Park Hang Seo sudah pernah memberikan seperti STY ya, memberikan Mhm. rekomendasi pemain Mhm. Vietnam untuk bermain di Korea. Cuma Mhm. sayang nggak berhasil. Mhm. Nguyen Van Duc kalau nggak salah itu pernah direkomendasikan oleh ini ya, oleh Park Hang Seo bermain di Liga Korea. Cuma menit bermainnya jauh sekali di bawah Asnawi Mangku Alam. Mhm. Nah, artinya secara karakter, secara ini ya individu, rasanya pemain ini sebetulnya itu lebih kuat secara individu untuk Mhm. bisa bermain abroad di luar negeri. Karena salah satu kelemahan dari pemain-pemain Vietnam yang yang diamati oleh Pak Hang Seo, mereka gampang sekali homesick katanya sih seperti itu. Oh. Ya mungkin orang kita juga kalau pertama kali keluar negeri mungkin ada homesicknya, tapi kalau udah berkali-kali biasanya kan nggak ada homesicknya udah Betul. bisa diatasi lah. Pertanyaan Mudah-mudahan. terakhir nih bro, Ya. kegagalan Tom Hay dan Ragnar untuk diambil sumpah ini kan karena tidak adanya surat dari Ketua DPR nih. Apakah ada unsur politik nih di sini nih, bro? Mengingat Ketua Umum PSSI-nya siapa dan Eh, Ketua DPR-nya siapa? ya agak-agak susah ya untuk Apa saya nggak berani jawab. kalau gitu kita minta sobat aja yang menjawab ya. Gimana menurut Betul. diri nih? Apakah ada unsur politik di dalam eh, tidak belum atau ya belum ditandatanganinya surat persetujuan dari DPR terkait naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Suratmangun? Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi obrolan ini nanti di obrolan yang lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.